Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya dengan Miss Tias dalam video review materi PAS tahun pelajaran 2020-2021. Tentu dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Ini kita akan membahas tentang jarak dalam ruang dan statistika data tunggal. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah jarak titik ke bidang. Yang kedua, jarak titik ke titik. Yang ketiga, simpangan rata-rata. Yang keempat, ragam atau varians. Yang kelima, simpangan baku. Dan yang terakhir adalah rata-rata gabungan. Ya, langsung aja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan BC sama dengan 100 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ACGE. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bidangnya itu bidang ACGE yang berwarna pink. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak titik B ke ACGE. Nah, Miss Tias punya triknya nih untuk kalian biar cepat dalam menghitungnya. Triknya adalah jarak titik ke bidang. Nah, kalau titiknya itu diminta untuk menentukan jaraknya ke bidang diagonal, ya. Jadi bidang diagonal itu dia yang bidang yang memotong kubus tersebut ya, memotong kubus tersebut menjadi dua bagian sama panjang, sama besar. Jadi jarak titik ke bidang diagonal yang ada di depannya adalah A/2 akar 2. Nah, itu kan titiknya B. Kemudian ACGE itu adalah bidang diagonal yang ada di depannya B. Maka langsung aja teman-teman, kita bisa menghitung jarak titik B ke bidang ACGE dengan A/2 kali akar 2. A-nya siapa? A-nya adalah panjang rusuknya, yaitu 100. Jadi 100/2 dikali akar 2. 100 dibagi 2 itu 50, maka jawabannya adalah 50 akar 2 cm. Nah, ini adalah tipe soal PAS untuk nomor 1. Oke, yang berikutnya kita akan lanjut ke soal tipe PAS yang nomor 2 dan nomor 26. Untuk soal nomor 2 terlebih dahulu, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk sama dengan 10 cm. Titik P terletak pada pertengahan BC. Tentukan jarak titik H ke titik P. Ini gambarnya, kubusnya. Nah, triknya bagaimana? Untuk menghitung jarak titik ke titik, kita dapat menggunakan rumus Pitagoras. Ingat, rumus Pitagoras itu adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah titik P. P kan terletak di tengah BC. Nah, maka terletak di situ tuh digambar. Kemudian, jarak H ke titik P itu sama aja kayak panjang garis merah. Ya, itu kan menghubungkan H ke P. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, teman-teman, kita dapat membuat atau kita dapat menentukan segitiga siku-siku yang akan kita manfaatkan untuk menghitung AHP. Segitiga siku-siku apa kira-kira? Ya, bisa dengan HPD. Ini salah satu opsinya saja ya. Kalian bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin bisa segitiga siku-siku HDP, boleh silahkan. Kemudian bisa juga mungkin segitiga siku-siku apa lagi ya? Kayaknya 2 ya, 2 ini cukup. Jadi segitiga HPC dengan siku-siku di C atau segitiga siku-siku HDP dengan siku-siku di D. Nah, langsung aja di sini Miss Tias menggunakan segitiga siku-siku HPC, maka PC karena PC itu adalah setengah dari BC. BC tadi panjangnya 10, maka PC itu setengahnya dari 10, yaitu 5. Kemudian untuk HC, ingat bahwa HC itu adalah diagonal sisi, ya.
diagonal sisi cara cepatnya adalah A akar 2 kan, A akar 2. A-nya berapa? Oh, A-nya 10, maka HC itu adalah 10 akar 2. Nah, berarti kita tinggal menentukan jarak titik H ke P dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka HP sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 10 akar 2 kuadrat. Nah, masing-masing dikuadratkan nih. 10 dikuadratkan berarti 100. Akar 2 kuadrat berarti akar 2 kali akar 2 kan? Nah, langsung aja buang akarnya. Jadi tinggal 2. Jadi 100 kali 2 yaitu 200. Berarti akar 25 ditambah 200 yaitu akar 225. Hasilnya adalah 15 cm. Dan untuk masih di jarak titik terhadap titik, ada soal lainnya yaitu nanti ada di soal nomor 26. Tipe soalnya seperti apa? Yaitu kita baca yuk bersama. Kemasan susu UHT ketawa berbentuk balok berukuran 4 cm kali 3 cm kali 12 cm. Pada salah satu sudut sisi atas kemasan terdapat lubang untuk memasukkan sedotan. Ya kan kalau kita mau minum susu kotak tuh pasti ada lubangnya kan di atas. Nah, maka sedotan bisa masuk ke lubang itu agar kita bisa meminum susu UHT-nya. Nah, pertanyaannya nih, berapa kira-kira panjang sedotan terpanjang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan minuman tersebut? Ya, jadi kita akan menghitung panjang sedotan yang paling panjang nih, yang bisa dimasukkan ke dalam kemasan minuman. Nah, caranya bagaimana? Kayak tadi, kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, lihat nih, coba misalkan, nah lubangnya ada di sini ya, di atas yaitu di dekat titik H ya, atau di titik H, kita ibaratkan di titik H. Maka coba, kan ada berbagai opsi ya, ada berbagai opsi panjang di situ. Bisa HD ya, bisa panjang HD, bisa panjang HA, bisa panjang HT, bisa panjang HB, bisa HE atau HF atau HG gitu kan. Jadi, ada banyak opsi yang atau garis yang bisa kita buat dari titik H ke masing-masing titik sudut, balok tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira yang terpanjang yang mana nih? Ya, kalau kita lihat di situ yang terpanjang adalah yang H ke B ya, H ke B, betul. Nah, cara menghitung HB sekarang gimana nih? Misalkan yang merah itu adalah sedotannya, kita mau menghitung, panjang sedotan terpanjang, berarti panjang garis HB ya, panjang garis HB. Nah, kalau kita lihat atau kita bisa buat segitiga siku-sikunya, maka kita bisa lihat di situ ada segitiga siku-siku HDB, ya kan? Siku-sikunya di D. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah panjang HB-nya. Berarti kita harus tahu dong panjang DB dan juga DH. Nah, kita ingat bersama bahwa DB itu kan diagonal sisi ya, diagonal sisi. Atau karena ini bentuknya balok gitu kan, bentuknya balok, jadi kita tidak bisa menggunakan akar 2, nggak bisa nih, karena itu khusus kubus saja. DB itu bisa dicari dengan segitiga siku-siku BAD ya, BAD. DB itu adalah sisi miringnya. Nah, berarti cara mencarinya adalah HB nanti sama dengan akar DB kuadrat ditambah HD kuadrat, ya kan? Nah, DB kuadrat itu bisa kita jabarkan tuh, DB kuadrat itu kan diperoleh dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat, ya kan? Karena ada segitiga siku-siku BAD, siku-sikunya di A. Nah, maka DB kuadrat bisa digantikan dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Baru ditambahkan dengan
HD ya. Maaf, itu bukan BC ya, bukan BC tapi HD ya, bukan BC kuadrat tapi HD kuadrat ya. HD kuadrat. Oke, berarti AB itu panjangnya 4. Maka 4 kuadrat ditambah AD itu 3, berarti ditambah 3 kuadrat, ditambah HD-nya adalah 12, berarti ditambah 12 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat 9, 12 kuadrat itu 144. Makanya HB sama dengan akar 169. Akar 169 berapa? Ya, 13 cm. Jadi panjang sedotan terpanjang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan minuman tersebut adalah 13 cm. Kita lanjut ke tipe soal PAS di nomor 3. Tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 10, 11, 1, 9, dan 3. Nah, ingat dulu nih, untuk simpangan rata-rata, rumusnya adalah kita cari terlebih dahulu rata-ratanya kan. Rata-ratanya diperoleh dari jumlah nilai dibagi banyak nilai. Nah, kemudian simpangan rata-ratanya, misalkan di situ kita misalkan D, atau boleh kalian tulis saja simpangan rata-rata gitu ya. Caranya adalah jumlah dari selisih tiap nilai dengan rata-rata. Ya, jadi dihitung selisih masing-masing nilai dengan rata-ratanya, terus dijumlah gitu. Dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, di soal ini rata-ratanya atau X bar sama dengan 2 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 3 dibagi dengan banyaknya nilai. Di situ ada 6 nilai, maka dibagi 6. Jadi sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi rata-ratanya 6 nih. Nah, setelah dapat rata-rata, kita cari selisihnya dengan masing-masing nilai. 2 sama 6 selisihnya berapa? 4 ya. 4. 10 dengan 6 selisihnya 4. 11 dengan 6 selisihnya 5. 1 dengan 6 selisihnya 5. 9 dengan 6 selisihnya 3. 3 dengan 6 selisihnya 3. Nah, dari masing-masing nilai tadi, selisih tadi, kita jumlahin tuh. Jadi simpangan rata-rata sama dengan tadi 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3. Terus dibagi dengan banyaknya nilai yaitu 6. Nah, sama dengan 14/6. Kita sederhanakan menjadi 7/3. Jadi sekali lagi, untuk menghitung simpangan rata-rata, maka cari rata-ratanya dulu. Setelah ketemu rata-rata, bandingkan tuh dengan nilai masing-masing, dicari selisihnya. Ya, dicari selisihnya, ketemu tuh selisihnya semuanya, terus dijumlah. Baru dibagi dengan banyaknya nilai. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 akan saling berkaitan nih. Jadi, untuk 3 soal ini sama-sama nanti menghitung rata-ratanya terlebih dahulu ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, datanya masih Miss Tias samakan, yaitu 2, 10, 11, 1, 9, 3. Nah, untuk nomor 4 ini yang ditanyakan adalah ragamnya. Cara mencari ragam, tadi jumlah dari selisih tiap nilai dengan rata-ratanya, tapi dikuadratin dulu, baru dibagi banyaknya nilai. Ya, rata-ratanya tadi sudah ketemu ya, 6. Nah, sekarang seperti ini. Jadi selisihnya tadi, kan tadi selisihnya 4, 4, 5, 5, 3, 3. Masing-masing kuadratin dulu tuh. Jadi 4 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 3 kuadrat. Baru dibagi dengan 6. Nah, 4 kuadrat 16, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9. Totalnya adalah 100. Jadi, ragamnya adalah 100/6.
Nah, untuk soal nomor 5, tinggal gampang banget nih kalau kita udah ngitung ragam, karena soal nomor 5 simpangan baku, ya. Simpangan baku, cara menghitungnya adalah akar dari ragam. Karena tadi ragamnya sudah ketemu, 10/6 kan, maka simpangan bakunya adalah 100 ya, akar 100/6. Maka kita akar masing-masing tuh, jadi akar 100 per akar 6, ya kan? Akar 100 itu 10, akar 6 biarkan saja, tulis dulu aja. Nah, karena di bawah itu akar 6, maka kita rasionalkan, yaitu kita kali dengan akar tersebut. Jadi, dikali akar 6 per akar 6. Kalau misal di bawahnya itu 10 misal ya, misal 10 per akar 3, maka nanti dikali dengan akar 3 per akar 3. Kalau yang bawahnya atau penyebutnya itu 10, misalkan 10 per akar 5, maka dikali akar 5 per akar 5, gitu. Nah, karena di sini 10 per akar 6, maka kita rasionalkan, kita kali dengan akar 6 per akar 6, ya kan? Baik, yang bawah, fokus ke yang bawah ya. Ke penyebutnya, akar 6 dikali akar 6, berarti 6, gitu. Akar 6 dikali akar 6, 6, atau tinggal dihilangkan saja akarnya, ya kan? 6, jadi 10 akar 6 per 6, atau biasa ditulis ininya dulu ya, pecahannya dulu baru akarnya, biasanya ditulisnya begitu. Jadi 10 per 6 akar 6. Kita sederhanain tuh, masing-masing bisa dibagi 2, maka 5 per 3 akar 6. Jadi simpangan baku dari data di atas adalah 5 per 3 akar 6. Nah, kalau misalkan di soal yang lain kita belum menghitung ragamnya gimana gitu. Ya udah, dicari dulu ragamnya. Baru nanti menghitung simpangan bakunya, ya. Jadi cari ragamnya, baru menghitung simpangan baku. Kenapa? Karena simpangan baku itu adalah akar dari ragam, gitu. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 8 ya. Kita lompat terlebih dahulu ke soal nomor 8. Ya, nanti di video berikutnya kita akan urutkan yang apa ya, sesuai urutan di materi atau di buku gitu. Soalnya adalah diketahui rata-rata nilai tes matematika 10 siswa kelas 12 MIPA adalah 80 dan rata-rata nilai 20 siswa lainnya di kelas tersebut adalah 65. Tentukan nilai rata-rata semua siswa kelas 12 MIPA. Nah, bagaimana nih caranya? Istia siapkan triknya nih. Jadi, untuk menghitung rata-rata gabungan, itu X gabungan ya, X bar ya itu, sebenarnya X bar ya, X bar gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan NA dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B per NA ditambah NB. Ya, itu penulisannya kurang tanda strip di bagian atas X ya, seharusnya X bar gitu. Bacanya tanda stripnya itu bukan strip tapi X bar gitu. Nah, langsung aja. Berarti di sini NA-nya, N itu adalah biasanya banyak siswa ya di sini, banyak siswanya. Jadi NA yang pertama NA itu adalah 10 kan? Kan ada 10 siswa tadi yang pertama disebut. Berarti NA-nya 10, rata-rata dari 10 siswa tadi adalah 80. Berarti NA 10, X bar A-nya 80. Kemudian dilanjutkan 20 siswa lainnya. Nah, berarti ini adalah NB-nya. NB sama dengan 20. Kemudian berarti X bar B rata-rata yang B-nya itu adalah 65. Yuk langsung aja kita hitung. Berarti X gabungannya adalah 10 dikali 80 ditambah 20 dikali 65 per NA plus NB berarti 10 plus 20. Nah, sama dengan 800 plus 1300 ya, dibagi 30. Hasilnya 2100 per 30, yaitu 70. Jadi,
Nilai rata-rata semua siswa kelas 12 MIPA adalah 70. Tuh. Nah, mungkin ada banyak tipe soal tentang rata-rata gabungan ya, tapi, rumusnya tetap gitu. Rumusnya adalah X bar gab, gabungan maksudnya X bar gab sama dengan A dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B per NA plus NB. Miss Tias, kalau misalkan ada, 3 jenis tuh atau ada 3 kelompok atau mungkin 3 kelas gitu kan. 3 kelas kita diminta menentukan rata-rata dari semua kelas itu gitu. Ya udah kalau ada 3 kelas maka buat sampai, C gitu kan. Kelas A, B, C. Maka tinggal ditambahkan saja di situ di bagian, penyebut maupun pembilang ya. Jadi X bar gabungan sama dengan NA dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B ditambah NC dikali X bar C per NA ditambah NB ditambah NC. Itu misalkan diketahuinya ada nilai rata-rata dari 3 kelas, kemudian diminta untuk mencari gabungannya atau soal yang sejenis itu, gitu ya. Nah, baik pada sesi video kali ini kita baru membahas 6 tipe soal ya, 6 tipe soal, tapi sebenarnya ini sudah ada 7 soal ya. 7 soal, kemudian ini adalah pembahasan tentang jarak dalam ruang dan juga, statistika data tunggal gitu, baru statistika data tunggal. Untuk statistika data berkelompok, insya Allah akan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Jadi tetap pantau channel Miss Tias Alaskar ya untuk menyimak review materi statistika data berkelompok. Kemudian nanti akan kita lanjutkan ke kaidah penggandaan dan yang terakhir nanti adalah tentang peluang gitu. Ya, jadi simak terus channel YouTube Miss Tias Alaskar. Oke, pembahasan kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah, bisa di-share ke teman-teman yang lain jika kalian rasa ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga, gitu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.